Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Saptipa Astudri Hamidah dan NIM 122 081 93047 dari Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungawi. Kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Sebelum bahas materi ini, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian yang kedua membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Ketiga menjelaskan cara pengisolasian bakteri. Kelima menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. Dan kelima menjelaskan bagaimana peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam kehidupan. Nah, kita akan masuk dalam materi. Yang pertama, ciri umum bakteri. Bakteri merupakan organisme berukuran kecil, bersifat uniseluler atau bersel satu, bersifat prokariotik atau nukleus tidak terbungkus membran inti, bersifat soliter atau berkoloni, memiliki dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Bakteri ini dibagi menjadi dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama, Archaebacteria ini ditemukan di wilayah dengan kadar garam rendah, sedangkan Eubacteria ditemukan di wilayah dengan kadar garam tinggi. Kedua, Archaebacteria ini memiliki dinding sel yang tersusun dari senyawa pseudo-peptidoglikan. Pada Eubacteria, dinding sel tersusun dari senyawa peptidoglikan. Ketiga, Archaebacteria ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tempat hidupnya. Eubacteria dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tempat hidupnya. Dan keempat, Archaebacteria ditemukan di wilayah normal dan Eubacteria ditemukan di wilayah yang ekstrim. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur bakteri. Nah, struktur bakteri pada bagian luar ini ada dinding sel. Kita lihat dari gambar, ini ada dinding sel, kemudian ada kapsul, membran sel, flagella, villi. Sedangkan pada struktur dalam ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan juga plasmid. Kapsul pada bakteri ini tersusun atas karbohidrat nitrogen atau fosfor. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel dari dehidrasi, cadangan makanan, perlindungan terhadap fagositosis, dan pertahanan diri. Flagella pada bakteri ini digunakan sebagai alat gerak yang bentuknya seperti batang atau spiral. Kemudian villi atau pilus berfungsi untuk meletakkan diri ke suatu permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetik dalam peristiwa konjugasi. Ada dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan yang berfungsi untuk memberikan bentuk sebagai bahan pelindung dan mengatur keluar zatnya masuk. Kemudian ada membran sel tersusun dari protein lemak, berfungsi mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Kemudian ada mesosom yang berfungsi sebagai penghasil energi. Selanjutnya ada plasmid. Plasmid ini ada DNA yang berbentuk seperti lingkaran kecil dan nukleoid sebagai pusat pengendalian sel bakteri. Selanjutnya kita akan bahas tentang reproduksi bakteri. Nah, bakteri ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang pertama secara seksual ini dengan pembelahan biner. Kita lihat pada gambar ini pada pembelahan biner mana replikasi DNA dan elogansi. DNA memanjang, bakteri memanjang, kemudian dinding sel dan membran plasma mulai membelah, kemudian spektrum berbentuk dan DNA terpisah sehingga menghasilkan sel berpisah menjadi dua. Nah, ini dinamakan dengan pembelahan biner. Kemudian ada secara seksual. Pada reproduksi seksual bakteri ini tidak melibatkan gamet dan peluburan sel, tetapi berupa pertukaran genetik atau disebut juga dengan paraseksual atau rekombinasi genetik. Nah, pada reproduksi seksual ini ada dengan transformasi
yaitu pembedaan sedikit materi genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya dengan proses fisiologi yang kompleks. Kemudian ada transduksi. Pada proses ini di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag atau virusnya yang menginfeksi bakteri sehingga terjadi rekombinasi genetik. Selanjutnya adalah konjugasi. Nah, pada proses transfer DNA dari satu sel menuju sel bakteri lainnya, di mana satu bakteri memberikan DNA sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Transfer DNA terjadi melalui pilus atau jembatan konjugasi. Selanjutnya ada pengelompokan eubakteria. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanan, ini eubakteria dibagi menjadi dua, ada heterotrof dan autotrof. Heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat membentuk makanannya sendiri sehingga bergabung pada organisme lainnya. Nah, pada heterotrof ini ada dua, yaitu parasit, bakteri parasit yang memperoleh makanan dari organisme hidup, kemudian ada saproba, ini memperoleh makanan dari organisme mati. Yang kedua ada autotrof. Nah, autotrof ini adalah bakteri yang dapat mensintesis makanannya sendiri. Yang dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dengan sumber energinya cahaya, kemudian kemoautotrof ini memperoleh energi dari hasil reaksi kimia. Selanjutnya berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk ini ada tiga. Yang pertama ada kokus atau bulat, kemudian ada basil atau batang, kemudian spiral atau lengkung. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini ada, jika hanya satu bulatan itu disebut monokokus, dua bulatan disebut diplococcus, kemudian bulatan dengan susunan berbentuk anggur itu disebut staphylococcus, kemudian bulatan memanjang berbentuk panjang itu adalah streptococcus, kemudian ada 4 bulatan ganda itu sarkina, kemudian ada 4 bulatan itu dengan tetracoccus. Sedangkan untuk bentuk bakteri basil, satu itu disebutkan monobasil, dengan dua itu diplobasil, dengan bentuk basil berantai itu disebut dengan streptobasil, dengan bentuk bakteri spiral ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, ini dibagi dua, bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen, contohnya Nitrobacter, Nitrosomonas, dan Acetobacter. Kemudian ada bakteri anaerob, bakteri yang tidak menggunakan oksigen, itu contohnya ada Lactobacillus, kemudian Clostridium, dan Streptococcus. Selanjutnya berdasarkan letak dan jumlah flagel, ini ada 5, ada Arctic, itu bakteri yang tidak memiliki flagel, kemudian Monotrik, bakteri yang flagelnya hanya satu, melekat pada satu ujung tubuhnya, kemudian Lophotric, ini flagel yang flagelnya banyak dan melekat pada salah satu ujung saja, kemudian ada Amphitryx, yang mana flagelnya ini banyak dan melekat pada kedua ujung tubuh, kemudian Peritrik, flagel banyak dan tersebar di seluruh permukaan tubuh. Berdasarkan pewarnaan gramnya, ini ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif jika dilakukan pewarnaan akan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif ini akan jika dilakukan pewarnaan ini akan berwarna merah. Selanjutnya pengelompokan Archaebacteria. Pengelompokan Archaebacteria ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Archaebacteria metanogen, ini bersifat anaerob dan heterotrof, dapat menghasilkan metana atau CH4 dengan habitat hidup di lumpur, rawa, dan saluran pencernaan sapi. Kemudian ada kedua ada Archaebacteria ekstrem, thermophil acidofil, bersifat anaerob dan kemoautotrof, menggunakan belerang untuk membandingkan oksigen dan hidup di lingkungan yang sangat asam dan bersuhu tinggi. Yang ketiga ada Archaebacteria ekstrem halofil, ini sebagaimana besar adalah aerob dan heterotrof dengan lingkungan hidup dengan konsentrasi garam yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas peranan bakteri dalam kehidupan.
Peranan bakteri ini dibagi menjadi dua, ada peranan menguntungkan, kemudian ada peranan yang merugikan. Peranan menguntungkan ada di Lactobacillus casei, ini berfungsi dalam pembentukan keju dan yogurt. Kemudian Acetobacter sillinum, ini berperan dalam pembuatan asam cuka atau nata de coco. Streptococcus latex dan Streptococcus cremoris berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Lactobacillus bulgaricus ini berperan dalam pembuatan yogurt atau susu asam. Kemudian ada peranan merugikan pada bakteri. Ini ada Vibrio cholerae, dapat menyebabkan penyakit kolera. Kemudian Mycobacterium tuberculosis dapat mengakibatkan penyakit TBC. Mycobacterium lepra dapat mengakibatkan penyakit lepra. Shigella dysenteriae dapat mengakibatkan penyakit disentri. Salmonella typhi dapat mengakibatkan penyakit tifoid. Pasteurella pestis dapat mengakibatkan penyakit pes. Dan Clostridium tetani ini dapat mengakibatkan penyakit tetanus. Sekian penjelasan dan pembahasan pada materi virus ini. Terima kasih.